bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antara agama di dunia ini? Menurut saya, supaya tidak ada saling konflik atau apa di antara agama lain, kita saling menghargai, tidak menjelek-jelekkan agama satu dengan yang lain agar tidak terjadi konflik dan menciptakan kerukunan antara satu dan lain. Peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama satu sama lain, saya kira tidak boleh berpihak dengan agama yang satu agar tidak agama yang satunya marah atau tidak senang sehingga menciptakan konflik atau keributan di Indonesia ini. Menurut saya pemerintah harus bijak dalam itu supaya tidak pro ke satu agama, saling merangkul dan menurut saya nilai kerukunan 50 karena saya jarang menjumpai masalah agama biasa saja. Iya, selamat siang suster. Kami dari kampus Microskill di Jalan Tamrin ingin bertanya sedikit tentang kerukunan beragama. Kami di sini diberikan tugas oleh Pak Suhutan untuk bertanya tentang seputar kerukunan agama di Indonesia, suster. Perkenalkan, nama saya Calvin Kennedy. Nama suster siapa, suster? Nama saya Suster Kirana Paksa. Iya, Suster Kirana. Suster Kirana, di sini Calvin mau bertanya, dalam ajaran agama suster, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Apa yang diajarkan agama tentang kerukunan? Kalau dalam ajaran agama suster tentang bagaimana kerukunan agama itu diajarkan di sana, yang pertama itu ya cinta kasih, ya. Iya. Dimana kita bisa saling berhargai, saling bertoleransi. Saat ini mungkin banyak ya persoalan kita tahu tentang agama ya itu, tetapi bukan itu yang membuat bisa kita katakan tidak rukun sebagai umat beragama, karena ya kita lihat sekarang itu soal antar personal pribadi, di mana seorang memanfaatkan agama menjadi sesuatu untuk mencapai kekuasaan. Ya, misalnya kita lihat banyak sekarang untuk politik begitu ya, buat menggunakan sosial media, menyebarkan berita-berita hoax gitu. Tetapi untuk saat ini saya rasa sebagai umat beragama ya masih bisa bekerja sama ya lintas agama. Bisa kita lihat lewat media surat, televisi. Sekarang ya secara umum kita lihat yang tokoh agama berupaya untuk saling membicarakan bagaimana kita bisa saling berrelasi, membangun supaya semakin toleransi. Dan yang kita lihat sekarang itu ya banyak melakukan kerja sama untuk sosialisasi gitu ya kan. Sekarang kan bagaimana bisa membantu orang-orang yang terkena bencana, yang kekurangan begitu. Dan juga bagaimana bekerja sama, membicarakan apa yang perlu kita buat supaya agama kita ini bisa saling bekerja sama. Dan sekarang kita lihat di sekolah-sekolah ya, yang Islam sekolah kok di sekolah Kristen, yang Kristen sekolah kok di Katolik, tidak menuntut kamu harus mengikuti ajaran ini, kamu harus mengikuti ajaran ini, tidak menuntut. Kalau kita lihat secara umum. Iya benar, Sister. Iya begitu. Menurut saya masih lebih berrelasi baik secara umum ya, tapi kalau soal personal kita tidak tahu begitu. Oke, Sister. Terima kasih, Sister, untuk pertanyaan pertama. Saya ada pertanyaan kedua. Menurut Suster, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Peran pemerintah itu menurut saya sangat penting. Bagaimana menciptakan warganya bisa saling bekerja sama dan rukun. Ya, misalnya waktu itu kan secara memang negara, tapi juga secara agama juga ya, seperti kita lihat waktu Paus Fransiskus datang ke Indonesia, bagaimana kita lihat peran pemerintah di situ, sehingga kunjungan itu bisa memberikan bagaimana kita bisa bekerja sama, damai,
tidak ada kita lihat persoalan di situ. Iya. Dan bagaimana juga Paus dengan Kementerian Agama berkunjung ke Indonesia. masjid kan? Oh iya, ke masjid. Ya, di Jakarta kan kita lihat. Iya. Nah itu juga menjadi upaya atau peran pemerintah untuk menjaga toleransi dan juga membuat kegiatan-kegiatan. Iya, benar. Kan? Bagaimana mereka bisa membuat kegiatan-kegiatan antar agama. Iya, benar. Itu juga bisa peran pemerintah sangat penting. Dan pemerintah juga bagaimana menghadiri diri di setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh agama. Meskipun berbeda, tapi mereka mengupayakan selalu Iya, hadir adil, itu maksudnya. Itu menurut saya bagaimana peran seorang pemerintah itu supaya warganya bisa, seluruh umatnya bisa bekerja sama, bisa bergotong royong. Oke, Suster, terima kasih Suster Naraya. Saya Caleb Kennedy undur diri. Terima kasih. Dalam ajaran agama Ustadz, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Nah, di dalam Islam ya, kerukunan antar agama itu yaitu saling menghormati antara kita, ya sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam, ya dalam Al-Quran itu diajarkan lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu, bagi kami agama kami, ya. Jadi masing-masing menjalankan ibadah menurut kepercayaan masing-masing, tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling musuhi, ya. Dan itu lana a'maluna walakum a'malukum, ya. Bagi kamu lah amal kamu, perbuatan kamu, ya menurut kalian baik, ya kerjakan, dan bagi kami menurut Islam baik, lah kami kerjakan. Karena tidak ada agama pun dalam dunia ini yang mengajarkan kesesatan, yang mengajarkan ya ketidakharmonisan dalam beragama. Ya demikianlah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ustadz menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang beragama? Ya saling menghargai. Ketika umat Islam beribadah, ya umat yang lain itu menghargai ibadah umat Islam. Dan juga sebaliknya, ketika umat yang non-Islam atau orang-orang yang di luar Islam beribadah, maka orang Islam juga saling menghormati, saling menjaga antara kerukunan. Itu saja. Pendapat Ustadz, seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini. Ya, bagi kita saling menjalankan ibadah masing-masing, keyakinan masing-masing, agama masing-masing. Tak ada satupun pemuka-pemuka agama di dunia ini yang mengajarkan kepada umatnya itu kesesatan ataupun kebencian kepada agama lain. Maka dari itu, ketika umat masing-masing menjalankan sesuai dengan apa yang ditekankan ataupun diajarkan agamanya ataupun kitab sucinya, itu semuanya menjalankan dengan kebaikan. Tak ada yang keburukan yang diajarkan agama. Itu saja. Menurut pendapat Ustadz, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Peran pemerintah itu ya mereka merangkul agama, maka diciptakanlah FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu semuanya masing-masing agama ada yang mengepalai, ya masing-masing agama itu ketua-ketua agama atau ketua-ketua organisasi agama di Indonesia ini direkrut untuk disatukan. Maka itulah cara pemerintah untuk menyatukan ya agama-agama yang ada di Indonesia. Ya. Ada namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu semua agama ada di sana. Ya.